Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dirgantara. Perkenalkan, nama saya Sandrina Irsandi, Prodi S1 Teknik Dirgantara, dan sekarang saya kuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, Yogyakarta. Apa itu teknik dirgantara? Teknik dirgantara adalah ilmu pengetahuan tentang teknik di penerbangan dan antariksa. Di sini saya akan menjelaskan tentang roket. Sebelum saya menjelaskan tentang roket dari masa ke masa, di sini ada sangkutannya tentang 5 evaluasi jajaran roket SpaceX dari tahun ke tahun. Berikut 5 potret roket dan pesawat ruang angkasa buatan SpaceX dari masa ke masa, dikutip dari space.com. Yang pertama yaitu Falcon 1. Falcon 1 adalah roket pertama yang diproduksi oleh SpaceX. Kendaraan antariksa ini memiliki kapasitas yang diusulkan untuk membawa beban 670 kg ke orbit bumi yang rendah dan terbang antara 2006 dan 2009. Setelah 3 kegagalan peluncuran, Falcon 1 mengirim suatu tiruan ke angkasa luar pada tanggal 29 September 2008. Kemudian pada peluncuran terakhir, 18 Juli 2009, Falcon 1 mengirim reject saat ke orbit setelah pengamatan bumi milik Malaysia. Sementara itu, roket Falcon 1 diluncurkan dari Pulau Omelek, bagian dari Atok Kwajalein di Samudra Pasifik. Elon Musk memberi nama roket ini dengan Falcon lantaran terinspirasi kepada Millennium Falcon di film layar lebar Star Wars. Yang kedua yaitu Falcon 9. SpaceX dengan cepat menerima minat dari beberapa perusahaan yang mencari roket besar, roket berat. SpaceX lalu mempertimbangkan untuk mengembangkan roket pertama yang dibuat Falcon 5, tetapi tidak jadi. Mereka justru melompat lebih jauh dengan memproduksi Falcon 9. Roket ini dapat mengirim muatan ke orbit bumi rendah dengan berat hingga 13,150 kg. Falcon 9 adalah roket 2 tahap. SpaceX pertama kali mengiklankan rancangan untuk Falcon 9 pada tahun 2005 dan mengirim debut Falcon 9 pada tanggal 7 Juni 2010 dari Stasiun Angkatan Udara Space Canaveral di Florida. Pelanggan pertama roket tersebut termasuk Bigelow Aerospace, Avanti Communication, dan McDonnell Douglas and Coshicet. 3. Dragon. SpaceX menyiapkan 18 bulan pertama mengembangkan kapal kargo Dragon. Kemudian, pada Maret tahun 2006, SpaceX secara resmi mengumumkan peluncuran Dragon ketika perusahaan ini mengajukan proposal untuk program demonstrasi layanan transportasi orbit komersial atau COTS NASA. Tujuan utama adalah pengembangan pesawat ruang angkasa pribadi untuk mengangkut kargo ke Stasiun Angkasa Luar Internasional. Setelah SpaceX mencapai beberapa tonggak, NASA memilih Dragon pada Desember 2008 sebagai salah satu perusahaan antariksa swasta yang menyediakan layanan pasokan komersial untuk ISS. Nilai kontrak SpaceX waktu itu adalah minimal 1,6 miliar US dollar dengan opsi untuk berpanjangan kontrak hingga 3,1 miliar US dollar. Di suatu sisi, kini SpaceX telah menerima kontrak baru untuk layanan peluncuran kargo. Elon Musk mengonfirmasi bahwa ia menyebut Dragon dengan nama Puff the Magic Dragon. Yang keempat, Grasshopper. Grasshopper adalah prototipe roket yang diterbangkan di SpaceX MC Grover, Texas. Sementara tiruan ini tidak mendapatkan perhatian media sebanyak program SpaceX lainnya. Namun Grasshopper dianggap sebagai kunci untuk melanjutkan pengembangan tahap pertama yang dapat digunakan kembali oleh Falcon 9. Roket Grasshopper melakukan 8 uji terbang antara di tahun 2012 dan di tahun 2013, dengan penerbangan terakhir melayani hingga 744 meter. Program Grasshopper kemudian dihentikan agar SpaceX dapat memfokuskan lebih banyak sumber daya pada pengembangan Falcon 9. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Falcon 9 yang dapat digunakan kembali. SpaceX menggunakan Falcon 9 Reusable Development Vehicle atau kendaraan yang dapat digunakan kembali pada tahun 2012 yang didasarkan pada tahap pertama Falcon 9. Perusahaan tersebut membuat 5 penerbangan dari sistem ini di situs SpaceX MC Grover antara April dan Agustus 2014 dengan ketinggian maksimum pada beberapa penerbangan yang melebihi 1000 meter. Roket terakhir yang diluncurkan pada tanggal 22 Agustus 2014 meledak karena sensor yang diblokir. Sekian dari penjelasan tentang roket yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.